Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat bertemu dalam mediasi ini. Bapak Ibu, yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat kami, di kantor kami dalam rangka mediasi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk menyerahkan mediasi ini kepada kami. Dan sebagai awal dari pertemuan kita ini, tentu tidaklah tepat kalau kita belum saling kenal satu sama lain. Maka saya memulai dengan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya adalah Bapak Muhammad Zaki. Saya ini adalah mediator bersertifikat. Dan saya membantu pengadilan maupun para pihak yang mungkin ingin dimediasikan perkaranya. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat karena Bapak Ibu telah memilih cara yang tepat dalam menyelesaikan sengketa. Kenapa mediasi ini punya tujuan dan maksud? Tujuan atau maksud dari mediasi tiada lain adalah salah satu proses penyelesaian sengketa dalam rangka mencapai kesepakatan damai di antara para pihak. Dan ini didorong oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara para pihak melalui jalur mediasi sebelum menempuh pengadilan atau jalur pengadilan. Kenapa Bapak Ibu? Jika dibanding harus kita memilih persoalan perkara masalah kita pengadilan, mediasi itu pertama murah. Pembiayaannya relatif lebih murah dibanding kalau Bapak Ibu berperkara di pengadilan. Yang kedua, sederhana. Mungkin ada yang prosesi-prosesi pengadilan Bapak Ibu mungkin tidak terlalu mengerti, tidak terlalu paham. Di sini mediasi sifat kita kekeluargaan dan simpel sederhana. Kemudian yang ketiga tentu dia proses waktunya itu juga relatif lebih cepat dan fleksibel. Tentu kalau pengadilan ada jadwal-jadwal tertentu pemanggilan dari Bapak Ibu sebagai pihak perkara. Di sini kita menyesuaikan bagaimana Bapak Ibu dapat meluangkan waktunya untuk kita bermediasi. Dan yang tak kalah pentingnya juga Bapak dan Ibu juga, bahwa dalam mediasi itu tidak ada istilah kalah menang atau terdolimi atau tersakiti dan sebagainya. Yang ada adalah win-win solution, artinya satu sama lain dimenangkan. Selama kita punya etika baik dan kita ingin mencapai tujuan perdamaian, kesepakatan kita boleh kita atur. Kenapa? Kami sebagai mediator hanya menjembatani. Oh iya, sebelum itu juga penting saya kenal Bapak Ibu ya. Maka saya juga ingin Bapak Ibu memperkenalkan secara singkat mungkin nama dan domisili serta pekerjaannya Pak. Silahkan untuk Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Arman Maulana. Saya selama ini tinggal di Tangerang dan tidak sering pulang ke Jambi dan ingin menuntut hak saya sebagai ahli waris tunggal atas kepemilikan rumah ibu saya yang tahun lalu meninggal. Maka karena selama ini dijaga oleh ini anak angkat ibu saya dan sudah dibuatkan suratnya tentang masalah hibah ini, tapi tidak berkomunikasi dengan saya terlebih dahulu, maka di sini saya sebagai ahli waris yang sah merasa tersinggung dan ingin menyelesaikan ini dengan cara mediasi. Baik. Jadi sekarang mungkin kita dengarkan kita. Silakan Ibu. Ya, nama saya Ibu Ria, umur saya 40 tahun. Seperti yang Bapak Arman sudah jelaskan bahwa saya yang mengurus, maksudnya saya tinggal bersama ibu kandung beliau. Yeah. Saya lah orang yang mengurus beliau dari berapa 10-20 tahun lamanya. Ya, sehingga meninggal kemarin tahun lalu. Nah, kemudian juga ibu itu pernah memberikan apa ya namanya? Perjanjian atau bagaimana? Bukan berarti sudah di atas hitam di atas putih, gitu. surat perjanjian seperti itu dengan matrai bahwa rumah itu boleh saya tempati. Ya. Tuh, jadi Sudah ditempati atau ditempati diberikan? dan ya dibeli gitu, Ya, diberikan. Jadi ketika saudara Arman ini menuntut haknya, saya juga merasa keberatan. Gitu. Karena saya memang tidak punya siapa-siapa, saya seorang janda. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan sekilas memperkenalkan dirinya.
Ya Bapak Ibu, begitulah karena kita bermediasi ini tentu kita saling kenal mengenal sehingga kita bisa berbicara lebih baik, lebih lancar, lebih ramah kekeluargaan. Bapak Ibu, posisi saya sebagai mediator hanya sebagai fasilitator ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak punya hak memutuskan. Saya juga mungkin andai tanpa izin Bapak Ibu tidak berhak memberi saran atau mengarahkan mungkin, meskipun mungkin saya ada pengetahuan di bidang hukum Bapak. Selama Bapak Ibu tidak memberikan izin dan tidak meminta hal itu, saya tidak punya wewenang untuk menyampaikannya. Saya hanya menjembatani, memediasi kepentingan, usulan yang Bapak Ibu ingin utarakan dan kita berupaya untuk mencari titik temunya sehingga bisa mencapai kesepakatan di antara Bapak Ibu. Dan mediasi ini mungkin di antara kita ada hal-hal yang sifatnya pribadi atau rahasia. Terasa berat untuk menyampaikan dalam pertemuan yang dalam kebersamaan ini hadir Bapak Ibu. Nanti kita ada sesi dan ini opsi saja namanya kaukus. Yang ini pertemuan satu pihak di antara mediator dengan satu pihak di antara yang berperkara. Mungkin bila ada saatnya saya perlu keterangan bicara dengan Bapak, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, tidak ingin diketahui yang lain, maka itu namanya ada sesi kaukus namanya. Dan ini juga akan diberikan kepada Ibu dalam waktu durasi dan kesempatan jumlah yang sama. Jadi saya juga menjaga rahasia. Apa yang disampaikan oleh Bapak, apa yang disampaikan oleh Ibu tidak akan pernah saya sampaikan, saya utarakan, saya bocorkan. Saya jaga itu. Dan itu penting untuk lebih bisa kita telisik, kita pahami di mana persoalan duduk masalah dan kira-kira usulan Bapak Ibu dapat ketemu dalam satu kepentingan bersama. Nah itu Bapak Ibu. Dan pertemuan kita ini supaya lancar, supaya nyaman, tentu ada beberapa pertemuan ke depan kita perlu berkomitmen bekerja sama menyepakati tata tertib namanya, sehingga nanti nyaman di antara kita satu sama lain. Dan tata tertib ini biasanya lazimnya apa yang Bapak atau Ibu ingin usulkan silahkan kita sepakati dan kita komit untuk memegang supaya mediasi kita berjalan lancar ke depannya. Saya selalu akan ingatkan, andai kata Bapak atau Ibu mungkin lupa atau terlalai dengan komitmen yang telah kita tetapkan pada pertemuan ini. Tata tertib di antaranya begini Bapak Ibu. Kita menjaga ucapan atau perbuatan dari hal-hal yang dapat memojokkan, menghina, atau berkata kurang sopan. Sepakat nggak Bapak? Sepakat. Ibu bagaimana? Kemudian mungkin juga kita ada punya kebiasaan, maaf Bapak mungkin merokok, ya, atau Ibu juga mungkin ada kebiasaan dan sebagainya. Untuk di masa mediasi kita hentikan dahulu supaya di antara kita dapat bicara lebih nyaman dan mediasi kita berjalan dengan lancar. Kemudian juga penting untuk diingatkan, saya mohon kesepakatannya apabila ada seorang di antara kita yang diberikan kesempatan bicara, harap jangan dipotong, harap diberikan kesempatan sepenuhnya sampai memang pembicaraannya cukup jelas dan saya merasakan cukup dan untuk diberi kesempatan yang lain. Bagaimana Ibu? Sepakat? Bapak? Jangan memotong pembicaraan sehingga kita dapat keterangan yang jelas betapapun juga keadaannya, kita komit terhadap apa yang telah kita susun pada tata tertib ini. Dan setelah itu kita sama-sama sepakat untuk bagaimana pertemuan berikutnya, bagaimana duduk persoalan. Saya akan mendengarkan dari Bapak Ibu, kemudian usulan-usulannya. Jika memang ada titik temu, saya akan sampaikan, kita bisa kumpul, bertemu bersama dan menyegerakan kesepakatan damai. Apabila belum, mungkin kita akan mencari waktu. Sekarang untuk penjadwalan mungkin kita penting sampaikan Bapak Ibu, ya. Apa dia? Bahwa hari ini kita bertemu tanggal 25 Mei. Insya Allah, andai Bapak Ibu ada waktu dan bersedia, pekan depan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya, ya Bapak Ibu ya. Apabila nanti mungkin ada halangan, silahkan hubungi pada saya sehingga kita bisa cari kapan mediasi berikutnya. Agar apa? Upaya kita untuk menyelesaikan persoalan semakin cepat tentu semakin baik. Ya. Apalagi Bapak dan Ibu mungkin ada kesibukan lain. Bagaimana Bapak? Ya, setuju ya, Ibu ya. Baik, kalau begitu kita mungkin sudah berada dalam tahapan yang lebih jauh. Artinya apa? Tentu nanti saya akan lihat juga ada seperti resume permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan, data-data Bapak Ibu, saya juga akan amati. Nanti akan diberi kesempatan Bapak Ibu apabila ingin memperkuat dalil atau pendapat Bapak Ibu, mungkin perlu ada mendatangkan ahli, silahkan. Atau juga nanti Bapak perlu ingin bicara khusus kepada saya atau Ibu begitu juga, silahkan. Itu saya bersedia dan membuka pintu itu. Kemudian dalam mediasi kita ini penting menjaga etika baik dan tujuan kita sehingga nanti kita dapat mencapai kesepakatan. Saya akan membantu Bapak Ibu. Termasuk andai kita nanti sepakat,
kita susun kesepakatan, kita susun bagaimana jalan keluar solusi terbaik yang kita sepakati sama-sama. Saya akan buatkan susun rumusannya, kemudian saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, silahkan ditambahkan, dikoreksi dan sebagainya. Sampai akhirnya kita mungkin bisa bikin akta perdamaian atau akta kesepakatan. Andai Bapak Ibu mungkin ingin memperkuat lebih lanjut, bisa kita ajukan ke pengadilan. Agar apa? Mungkin kita punya bukti otentik, kokohnya mediasi yang pernah kita lakukan. Itu saja Bapak Ibu ya, terima kasih telah berkesempatan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini berjalan baik, dimudahkan Allah dan mendapatkan hasil yang betul-betul sangat baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Insyaallah kita akan bertemu pada kan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.